Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam belajar daring bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian teks fabel. Marilah kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Fabel adalah suatu cerita yang mengisahkan dunia hewan yang perilakunya seperti manusia. Fabel juga termasuk cerita fiksi ataupun hanya dongeng saja. Pada fabel kadang juga memasukkan ke dalam ceritanya perilaku seseorang manusia. Ciri-ciri fabel. Ciri fabel yang pertama adalah tokoh yang berfungsi sebagai hewan. Kemudian tema dari cerita fabel tersebut umumnya mengenai hubungan sosial. Dan yang ketiga, pengarakteran yang digambarkan pada fabel menyerupai perilaku manusia seperti baik, buruk, egois, dan cerdik. Jadi, tokoh fabel ataupun hewan dapat berpikir, menjalankan komunikasi dan perilaku layaknya yang dijalankan oleh manusia. Yang keempat, sudut pandangnya adalah sudut pandang dari pihak ketiga. Yang kelima, alur cerita fabel menggunakan alur maju. Kemudian berikutnya di dalam fabel juga terdapat konflik yang melingkupi permasalahan dalam dunia hewan yang sama dengan dunia manusia. Berikutnya, cerita fabel juga lengkap dengan latar tempat, waktu, sosial, dan latar emosional. Seterusnya, ciri bahasa yang digunakan pada fabel sifatnya naratif atau berurutan, yang mana bahasanya berbentuk kalimat langsung yang memakai bahasa informal di kehidupan sehari-hari. Di dalamnya juga berisi mengenai amanat atau pesan untuk pembaca dan pendengar. Berikutnya struktur teks fabel. Struktur teks fabel yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian yang ada pada awal cerita. Pada bagian ini diuraikan mengenai para tokoh-tokoh yang ada, suasana, lokasi, dan waktu, serta pengenalan background kepada pembaca maupun pendengar. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi adalah bagian munculnya permasalahan, di mana tokoh utama bertentangan dengan konflik. Bagian komplikasi harus terdapat dalam teks fabel. Apabila tidak terdapat komplikasi, maka masalah harus diciptakan. Berikutnya adalah resolusi. Resolusi adalah bagian teks yang mengandung pemecahan masalah yang sudah dialami ataupun yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita fabel. Selanjutnya, koda. Koda merupakan bagian akhir yang biasanya sering diselipkan nilai-nilai moral maupun amanat yang dapat diambil dari cerita itu sendiri. Kita menginjak ke unsur kebahasaan teks fabel. Unsur kebahasaan yang pertama, kata kerja. Kata kerja ini menunjukkan terdapatnya suatu aktivitas ataupun pekerjaan yang sedang dijalankan. Biasanya ada dua jenis kata kerja yang sering dipakai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam suatu kalimat, seperti diam, berlalu, dan berhembus. Yang kedua, kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek dalam suatu kalimat. Contoh, mengangkat, memegang, menulis, dan membawa. Berikutnya unsur kebahasaan teks fabel yang kedua, yaitu kata sandang, si, dan sang. Pada teks ini nanti akan mendapatkan beraneka macam kata si dan sang. Contohnya si kancil, sang kancil, si kepompong, sang harimau, dan lain sebagainya. Berikutnya unsur kebahasaan teks fabel yaitu penggunaan kata lalu, kata hubung, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian dipakai menjadi kata penghubung intrakalimat dan antar kalimat. Sementara kata akhirnya dipakai untuk mengakhiri dan meringkas informasi dalam paragraf.
Unsur kebahasan yang terakhir yaitu penggunaan keterangan tempat dan waktu. Dalam teks ini nantinya akan berjumpa dengan beraneka macam kalimat yang memberitahukan tempat dan waktu yang sedang berlangsung di dalam cerita tersebut. Berikut contoh teks fabel, yaitu kupu-kupu berhati mulia. Dalam orientasi ini dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Kemudian bagian komplikasi, ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku mau tenggelam, tolong, tolong. Kemudian bagian resolusi. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu, nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah diejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Kemudian bagian koda. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, itulah untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.